Selamat datang semua. Di video kali ini kita akan masuk pada modul 6 dari praktikum mikroprosesor dan assembly, yaitu tentang keypad matrix. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, yaitu praktikan dapat memahami cara kerja keypad matrix. Yang kedua, praktikan dapat menggunakan keypad matrix sebagai input. Keypad matrix adalah tombol-tombol yang disusun secara matriks, yaitu baris dan kolom, sehingga dapat mengurangi penggunaan pin input. Sebagai contoh, seperti yang akan kita lakukan pada percobaan kali ini, yaitu keypad matrix 4x4. Kita cukup hanya menggunakan 8 pin untuk 16 tombol, yang mana cara membuatnya adalah dengan menyusun rangkaiannya secara horizontal membentuk baris dan secara vertikal membentuk kolom. Namun karena penggunaan pinnya secara bersamaan, maka ketika kita menggunakan keypad matrix, maka kita tidak akan memungkinkan untuk melakukan pengecekan dua tombol sekaligus. Jadi hanya bisa menekan satu tombol setiap satu waktu. Proses pengecekan dari tombol yang dirangkai secara matriks adalah dengan teknik scanning, yaitu proses pengecekan dilakukan dengan cara memberikan umpan data pada satu bagian, lalu kemudian mengecek feedback atau umpan baliknya pada bagian yang lain. Dalam hal ini, pemberian umpan data dilakukan pada bagian baris, dan pengecekan umpan balik atau hasilnya dilakukan pada bagian kolom. Konsepnya pada saat pemberian umpan datanya adalah umpan data diberi logika 1, yaitu dari awalnya, dan kemudian kita ngecek umpan baliknya, yaitu diberikan logika 1, sementara sisanya dalam logika 0. Jadi sederhananya, tombol yang kita tekan dapat kita tahu dengan cara melihat baris asal data dan di kolom mana datanya terdeteksi. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung saja masuk pada prakteknya. Oke, sekarang pertama-tama silahkan kalian buat rangkaian seperti ini. Komponennya yaitu ATmega 32, ada button di sini sebanyak 16 buah. Lengkap nanti kalian buat juga dengan penamaan-penamaannya. Kemudian ada satu lagi di sini LCD untuk menampilkan hasil dari setelah kita menekan buttonnya. Oke. Seperti konsep tadi yang sudah saya jelaskan, yang mana tombolnya dapat kita ketahui dengan cara melihat dari mana dia berasal dan di mana dia feedbacknya kita dapatkan. Misalnya sebagai contoh, ketika kita ingin menekan angka 1 di sini, maka nanti yang kita berikan adalah di pin B2. Di sini kita cek di pin B2. Kemudian kita lihat di sini dia, lalu kita lihat ke feedbacknya mengarah ke pin B4. Coba kita tekan. Jadi kita lihat sini dia di pin B2, barisnya ada di pin B2, kemudian feedbacknya ada di pin B4. Kita coba contoh lain, misalnya kita buat angka 8. Kita lihat di sini dia di pin B0 yang di sini. Kemudian dia feedbacknya ada di pin B5. Oke, kira-kira demikian untuk bagian konsepnya. Oke, sekarang kita masuk pada codingan. Oke, untuk codingannya sendiri di sini kita buat implementasinya adalah sebagai kalkulator sederhana. Oke, di sini ada disiapkan beberapa variabel. Kemudian kita lihat di sini dia. Jadi setiap penekanan dia diberikan nilai returnnya. Jadi sebagai contoh, misalnya ini dia umpan baliknya di pin B0. Jadi ketika ditekan pin B0, maka di sini kita siapkan dia feedbacknya. Jadi misalnya sini kan dia 0
menandakan pada saat dia tekan atau berwarna biru tadi di sini. Kita tekan, misalnya contohnya jadi berwarna biru. Oke. Jadi kita lihat lagi di sini. Jadi di sini dibuat kombinasinya. Jadi setiap yang kita tekan akan diberi nilai returnnya. Kita lanjut. Sekarang kita masuk pada bagian kalkulatornya. Jadi di sini dia dibuat penomorannya. Oke. Jadi ini dia codingan bagian clearnya. Misalnya kita lihat di sini dia saat ditekan key 15 atau clearnya, maka semua disetting kepada 0. Jadi kita coba, misalnya kita buat penjumlahannya 77 ditambah 7. Kita tekan sama dengan, maka hasilnya nampak. Terus kita tekan C di sini, maka dia akan kembali bersih seperti yang sudah ada di bagian ini. Dia disetting 0 semua dan posisinya disetting ke 1. Kemudian bagian selanjutnya yaitu pengecekan bagian operannya. Yang pertama dicek adalah posisinya. Jadi ketika tadi kita menghapus, maka posisinya kita setting ke 1. Oke. Kemudian di sini dia dicek ketika posisinya 1, maka operannya di sini dia dibuat dikalikan 10 di modul 10 supaya nanti ketika kita tambahkan dia operan 1 itu ketika kita buat misalnya angka 1, kemudian kita tambahkan 1 angka lagi, maka angka pertama tadi maka akan otomatis dikalikan 10 dan ditambahkan ke angka yang baru kita tekan. Misalnya kita tekan 1, pertama kali itu dia masih dibuat sebagai 1. Kemudian saat kita tekan angka 2, maka angka 1 tadi akan dikalikan 10 sehingga dia jadi 10 dan ditambahkan 2, maka hasilnya jadi 12. Kemudian selanjutnya ketika kita menekan tombolnya lagi, yaitu antara tombol 0 sampai 9, maka angka sebelumnya akan dikalikan 10, maka hasilnya sekarang menjadi ratusan. Jadi kemudian saat kita menekan yang di sini, dia bagian operatornya yaitu dari tambah, kurang, kali, dan bagi, maka posisinya akan berubah menjadi 2 dan dia akan mencetak operatornya. Lalu kita kembali ke sini. Seperti yang tadi, setelah posisinya 2, maka prosesnya sama seperti tadi. Dia pertama membuatnya sebagai satuan. Kemudian saat kita menambahkan angka lagi menekan, maka dia akan bertukar ke puluhan dan angka yang baru adalah sebagai satuan. Oke, kemudian saat dia ditekan bagian sama dengannya di sini nomor 14 sama dengan, maka di sini kita buat dia pengoperasiannya yang mana tadi kita simpan operan 1, operator dan operan 2. Jadi ketika ditekan sama dengan, maka yang kita simpan tadi akan dihitung. Misalnya ketika tadi kita tekan 1 di posisi 1, kemudian kita tekan bagian operatornya, misalnya kita buat kali, maka otomatis posisinya akan berubah menjadi 2. Kemudian di posisi 2 ini kita menekan angka 2, jadi sekarang posisinya itu 1 dikali 2. Jadi ketika kita menekan sama dengan, maka dia akan mengambil operasi dari sini, yaitu yang operan 1 dikali operan 2. Kemudian dia akan menampilkan hasilnya di LCD. Oke, kita coba lagi simulasinya, misalnya seperti ini. Tadi kita buat 1 dikali 2 sama dengan 2. Oke, jadi kira-kira demikian. Sejauh ini saya rasa bisa dipahami ya. Jika masih bingung, silahkan kalian bertanya.
Atau jika masih ada yang kurang mengerti atau masih bingung-bingung, silahkan kalian putar ulang videonya. Oke, jadi sekian materinya untuk kali ini. Silahkan kalian eksplorasi lebih lanjut supaya lebih paham lagi. Terima kasih.